Wukuf di Padang Arafah, momen yang begitu sakral karena wukuf adalah rukun haji yang paling utama. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan sambil berdoa dan merenung atas segala perbuatannya di dunia, baik yang buruk maupun perbuatan baik, sejak tergelincirnya matahari hingga matahari terbenam. Jika jemaah tidak berada di Arafah di rentang waktu tersebut, maka ibadah hajinya tidak sah atau seperti tak pernah menunaikan ibadah haji. Karena itulah seluruh jemaah haji wajib di Arafah dalam kondisi apapun, termasuk jemaah yang sedang sakit. Pada momen itu, jemaah haji diajak untuk berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu dan tempat yang sangat mustajab. Arafah menjadi lambang padang mahsyar saat manusia menghadap Allah dengan status yang sama. Para ulama pun sepakat bahwa wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling agung karena haji adalah Arafah. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, jemaah haji dari seluruh dunia melangsungkan wukuf di Arafah pada Sabtu 15 Juni 2024. Prosesi wukuf dimulai dari matahari tergelincir hingga jelang terbenam. Setelah mendengarkan khutbah wukuf, jemaah dapat melangsungkan berbagai ritual, mulai dari berzikir, sholawat, bahkan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prosesi inilah yang disebut sebagai inti haji. Kami akan ajak Anda untuk membahas makna dan juga hikmah dari pelaksanaan wukuf di Arafah untuk ini kita akan membahasnya bersama dengan Wasekjen MUI bidang dakwah Arif Fahrudin. Selamat pagi Pak Arif, wassalamualaikum. Sebenarnya apa makna dalam menjalankan ibadah wukuf sehingga wukuf ini disebut sebagai inti dari haji? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Betul bahwa wukuf di Arafah adalah inti atau puncak dari ibadah haji itu sendiri. Sehingga al-hajju Arafah itu ya dalam hadis Rasulullah, bahwa haji itu ya ketika seorang jamaah haji itu sudah melaksanakan wukuf atau berdiam diri di Arafah untuk berzikir dan merenung semua apa yang dia berdiam diri ya, semua hal yang dilakukan secara transenden antara seorang dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mulai dari berzikir, mengingat kebesaran Allah, keagungan Allah, dan yang paling penting itu adalah merenungi segala khilaf, segala dosa, segala salah, dia renungi, dia sesali, dia akui. Maka dari itu Arafah atau kabulnya doa itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul disitulah puncak kepolosan ya, puncak keterbukaan pengakuan seorang hamba kepada Tuhannya itu dikabulkan. Doa apapun itu kebaikan ya, baik dirinya sendiri ataupun di situ juga momen seseorang haji itu mendoakan negaranya, mendoakan bangsanya agar negaranya itu menjadi lebih baik, ataupun juga mendoakan dari aspek secara global, yaitu dunia itu agar lebih aman, terbebas dari huru hara. Pokoknya semua doa yang terbaik dihajatkan di wukuf di Arafah itu. Oke, Pak Arif, kemudian untuk bisa menjalani wukuf di Arafah ini agar bisa ibadahnya benar-benar diterima seperti itu, adakah waktu tertentu, durasi tertentu, berapa lama melangsungkan wukuf ini, Pak? Ya, jadi begitu istimewanya momen wukuf di Arafah ini dan betapa krusialnya sehingga al-hajju Arafah, sehingga kenapa haji itu ya di Arafah itu pada puncaknya, ya tentunya tanggal 9 Zulhijjah itu ya, sebelum 10 Zulhijjah, sebelum Yaumun Nahar, sebelum Yaumul Idul Adha itu sendiri. Ya, yang tanggal 9 itulah, 9 Zulhijjah itulah waktu wukuf di Arafah, terutama pasca tergelincirnya matahari ya sampai menjelang matahari terbenam di tanggal 9 itu.
Nah, makanya betul bahwa begitu istimewanya wukuf di Arafah, doa-doa terkabulkan, sehingga dalam hadis disebutkan ma min yaumin aktsara min ayyatikallahu abdahu minan nar mi yaumi Arafah. Jadi tidak ada hari atau waktu yang sangat spesial, yang paling banyak fadilahnya, yang paling banyak kesempatannya Allah itu membebaskan dosa seorang hambanya, itu dibandingkan ketika momen ataupun saat wukuf di Arafah. Jadi ibadah siang hari ya, yang itu derajatnya sangat tinggi ya di mata Allah Subhanahu Wa Taala, ya berdoa dan berzikir di waktu wukuf di Arafah itu tanggal 9 tergelincirnya matahari sampai waktu matahari terbenam. Itu waktu yang betul-betul semua jamaah haji ingin dianggap sah hajinya ya harus melakukan wukuf di Arafah pada waktu itu. Ya tentunya kan di situ karena begitu pentingnya dan krusialnya wukuf sebagai prosesi inti dari haji, maka semua jamaah haji itu harus ada di Arafah dalam kondisi sehat ataupun dalam kondisi kurang sehat, sakit. Maka di situ ada yang disebut dengan safari wukuf. Safari wukuf itu apa? Itu harus dipastikan semua jamaah haji yang mungkin saat waktu wukuf itu belum ada di Arafah harus segera diberangkatkan di Arafah ya. Maupun itu dengan cara menggunakan kursi roda. Makanya kan di situ para petugas-petugas haji kita dengan sigap ya, itu melakukan safari wukuf, memastikan bahwa tidak ada jamaah kita yang tertinggal ya, tertinggal di hotel, di maktab atau di tempat manapun, itu semuanya fokus dalam satu titik, yaitu di Arafah, di Bukit Arafah itu. Maka betul pemerintah menyebutkan bahwa fokus ibadah haji ya di Ar-Musna itu. Jadi beberapa hari sebelum waktu 9 Dzulhijjah itu semuanya aktivitas yang menguras tenaga ya, baik itu yang di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi, itu semua diminimalisir. Bahkan kan sampai bis sholawat itu kan juga ditarik kembali. Hal ini untuk meminimalisir forsir tenaga jamaah haji kita agar lebih fokus kepada persiapan di Arafah, karena yaitu tidak sah hajinya seseorang kecuali dia sudah melakukan wukuf di Arafah. Begitu, saking pentingnya itu. Pak Arief, tapi ada tidak sih larangan yang harus diperhatikan jemaah saat berwukuf di Arafah ini? Iya, jelas larangan-larangan sesuai itu memalingkan seorang jamaah haji dari esensi melakukan wukuf di Arafah. Itu tentu hal-hal sifatnya mulghah ya. Mulghah itu artinya percuma, sehingga hanya akan mengotori ataupun mengurangi kekhusyuan seorang itu dalam melaksanakan muhasabah dan mudzakarah selama dia berwukuf di Arafah. Itu tentu hal-hal yang kurang begitu bermanfaat untuk pemaksimalan ibadah wukuf di Arafah, tentu harus dihindari. Baik, jadi jika ada yang melanggar, Pak Arief, apa kemudian ketentuan, konsekuensi atau hukumnya untuk yang melanggar ketentuan saat wukuf? Iya, jadi wukuf pada intinya adalah seseorang itu atau seorang ibadah haji itu dia sudah ada di Arafah ya pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu mulai tergelincirnya matahari sampai matahari terbenam menjelang maghrib. Ya, selama dia ada di Arafah di waktu itu, ya dia berarti sudah menunaikan rukun haji. Ya, kalau orang sudah menunaikan rukun haji, ya dia sudah sah hajinya. Adapun sesuatu yang tidak termasuk rukun haji, itu misalkan dia abai terhadap wajib haji ataupun sunnah haji saja, ya tentu ini tidak menggugurkan keabsahan dia sebagai haji. Nah, maka hajinya tidak sah. Kami masa-masa dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengorbankan putra yang paling dicintainya, yaitu Nabi Ismail. Jadi itulah kemudian tercipta dialog kan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Inni arafil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi diperintah Allah untuk mengorbankan dirimu. Bagaimana pendapatmu? Nah, ini masa-masa yang
sangat luar biasa adanya dialog antara orang tua dengan anaknya. Jadi tidak ada prinsip-prinsip otoriter ya dalam pendidikan Islam itu. Nah, kemudian ketika Nabi Ismail itu percaya bahwa kalau ini perintah Allah, laksanakan ayahku. Nah, itulah kemudian maka Allah mustahil melakukan hal-hal yang itu bertentangan dengan aspek kemanusiaan. Maka dari itulah ya ketika Idul Adha itu ya yang sebagai gantinya kurban itu adalah kambing atau domba itu. Nah, ini yang harus dipelajari ataupun diiktibari oleh seluruh umat Islam, jamaah haji, pentingnya arti pengorbanan, pentingnya arti berdialog untuk menjaga ibadah haji itu adalah ibadah selain ibadah mahdhah ya, bagian dari rukun Islam, menyempurnakan ibadah. Tentunya karena haji itu ibadah yang menyangkut aspek kesiapan finansial, ya harus disiapkan ya finansialnya, mau nggak mau syaratnya ini harus dicukupi ya, harus untuk mencapai tahap aspek istitoah itu, kemampuan ya, baik itu kemampuan harta untuk membayar ibadah haji ya, pelaksanaan ibadah haji, kemudian juga fisiknya terutama ya, ini tentu harus dijaga, dipastikan, dan semoga dari luar ini pemerintah kita semakin mendapatkan porsi yang semakin signifikan dari Khadimul Haramain, dari Kerajaan Saudi Arabia, agar kuota calon jemaah haji dari kita dari tahun ke tahun semakin bertambah sehingga mengurangi antrian calon ibadah haji di tahun-tahun berikutnya. Gitu. Amin. Semoga terus bertambah ya kuota kita dan juga antriannya semakin cepat untuk bisa berangkat. Tapi betul. Pak Arief, yang menjadi menarik juga adalah ketika umat yang sedang beribadah haji melakukan wukuf di Arafah, ada juga umat yang akan menjalankan puasa Arafah. Nah, untuk di Indonesia, ini 9 Zulhijjah puasanya baiknya kapan Pak? Apakah bertepatan dengan kemarin pada saat mulai atau hari ini atau bagaimana? Ya, itu kembali lagi kepada dia mengikuti yang mana kan. Jadi ini dikembalikan kepada istihad nafsinya sendiri. Nah, kalau mengikuti di Indonesia, mengikuti keputusan Isbat kemarin dari Kementerian Agama, di situ juga melibatkan ormas-ormas Islam, ya ada Majelis Ulama Indonesia dan juga elemen yang lainnya. Ya tentu kalau 9 Zulhijjahnya itu baru hari ini ya, untuk di Indonesia ya mengikuti di Indonesia ya tentunya ya. Walaupun di Saudi sendiri ya mungkin Arafahnya sudah kemarin, tapi itu nggak masalah. Yang penting kan masing-masing itu punya hitungan hisabnya masing-masing ya, punya ukuran ya, dia berangkat dari tanggal berapa dan dia mengikuti aturan yang mana. Ya kalau di Indonesia ini kalau mengikuti dari isbat dari pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia ya tentu Arafahnya hari ini, dan itu disunahkan untuk berpuasa Arafah pada hari ini. Walaupun yang di Saudi ya di jamaah haji kita mungkin ya sudah Arafahnya sudah kemarin, itu nggak masalah ya, karena beda waktu, beda belahan buminya gitu. Baik, kita harapkan rekan, saudara, keluarga kita yang sedang melaksanakan ibadah haji ini dapat mengikutinya dengan lancar dan kembali pulang dengan selamat menjadi haji mabrur ya Pak. Terima kasih banyak Wasekjen Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah Pak Arief Fahrudin telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.